dan bangsa Indonesia, khususnya di satu kabupaten Wonogiri yang kami cintai ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada bulan ini, pada hari-hari ini kami boleh memperingati ulang tahun Kabupaten Wonogiri yang ke-274. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat-saat ini kami boleh menikmati anugerah-Mu di kota Wonogiri ini. Kami mengucap syukur pula Tuhan, Engkau anugerahkan kami kondisi yang aman, kondusif, bahkan kami boleh dapat beribadah dengan penuh keleluasaan oleh karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal itu Bapa. Kami mengucap syukur pula Tuhan, Engkau berikan anugerahkan kepada kami satu kehidupan yang penuh dengan kerukunan antar sesama hamba-hamba Tuhan, antar sesama umat beragama dan juga antar umat beragama di Kabupaten Wonogiri ini. Kami mengucap syukur untuk hal itu Bapak. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri ini. Kami berdoa untuk Bapak Bupati beserta dengan jajarannya. Kami berdoa juga untuk DPRD. Kami berdoa juga untuk Tuhan pemerintah di kecamatan sampai di kelurahan, desa, bahkan sampai di RT RW. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat dan kemurahan Tuhan agar mereka mampu mengemban apa yang menjadi tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Pakai hamba-Mu yang sebentar Tuhan pakai untuk mencurahkan kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu melalui beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mendengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kami merasakan bahwa Kau sudi hadir di tengah-tengah kami. Hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Dan pada saat ini kami percaya di mana hadirat-Mu ada, maka di situ akan ada kemerdekaan. Saat ini ya Allah ya Tuhanku, hanya Engkau yang mengenal akan hati pribadi daripada setiap personal yang ada di tempat ini. Saat ini ya Allah ya Tuhanku, kami bersatu hati Bapa, karuniakanlah kepada kami pada saat ini roh perkenanan-Mu Bapa, roh hikmat dan kewahyu-Mu Kau turunkan dalam hidup kami masing-masing secara pribadi, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, karena siapakah kami ini yang masih Kau beri kesempatan untuk boleh berpaling dan berpaling kepada siapa kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini terangilah hati kami ya Allah ya Tuhan kami, sehingga kami dapat mengenal dan mengerti akan apa arti panggilan-Mu di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk boleh Kau tanami dengan benih yang berasal daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan arti dan tujuan hidup kami dalam kami mengikuti jejak dan langkah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan. Silakan duduk saudara-saudara. Saya sangat bersyukur dan terima kasih bahwa ini untuk sekian kalinya kami dan tim boleh berada di tempat-tempat di tengah-tengah saudara pada saat ini. Satu hal yang sungguh-sungguh kami rasakan, bahwa di dalam kehidupan ini, walaupun kita rasakan bahwa hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan, kita sebagai orang-orang Kristiani, di sini jelas dia katakan bahwa segala kesulitan dan persoalan boleh ada, tapi bersama Tuhan kita akan sanggup melewatinya. Amin. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat ini, kalau kita renungkan, setiap orang yang beragama percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Yang jadi masalah dan pertanyaan pada saat ini yaitu Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi bagi orang Kristen, apakah Allah yang kita sembah yang ada itu nyata dalam kehidupan kita? Ini yang jadi pertanyaan. Seringkali kita percaya bahwa Tuhan ada, tapi apakah Allah atau Tuhan yang kita sembah itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi? Satu hal yang ingin Tuhan sampaikan pada malam hari ini, dalam suatu kehidupan kalau kita lihat bahwa iman kita percaya kepada Tuhan, seringkali kita katakan, ya itu hanya berlaku Pak untuk Pak Pendeta, hanya berlaku Pak untuk si A, si B yang mempunyai iman yang demikian besar. Dan saya ceritakan kepada saudara dan katakan pada malam hari ini, mau iman sebesar apa? Sebesar bola pingpong, atau sebesar bola sepak, atau sebesar bola dunia, atau kalau perlu sebesar apapun juga, baru semua itu mujizat boleh terjadi. Atau seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, iman sebiji sesawi. Kalau kau mempunyai iman sebiji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Amin. Sekarang saya tanya, jawab jujur di depan Tuhan ya. Jawab jujur nih. Saya percaya Allah yang kita sembah ada di tempat ini. Dan malam hari ini, pada saat kita berdoa malam, dia jelas katakan, ya katakan dengan jelas dan pasti bahwa dia sangat mengasihi jemaat hadir pada malam hari ini. Amin. Amin.
Saudara percaya atau tidak, tapi ini yang beliau katakan, bahwa dia sangat mengasihi saudara secara personal atau secara pribadi. Sebagai contohnya ya, tak kasih contoh dulu bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi saudara secara pribadi. Saudara pernah ke sekolah minggu tak? Ya, pernah ke sekolah minggu. Kalau di sini memang jarang sekali orang makan atau jual daging B2. B2 tahu ya, B2 ya. B2 itu GABI ya, atau B2. Saya khotbah sekarang tentang B2 karena baru saya pulang dari Sulawesi. Saya baru pulang dari Sulawesi kira-kira 4 hari yang lalu. 4 hari begitu dari Surabaya terus ke Sulawesi, dan di Surabaya itu ada satu gereja yang unik. Dia diadakan gereja di Surabaya dulu ceritanya, 3 kali berturut-turut. Di Surabaya itu ada gereja yang namanya gereja 1 jam saja. Benar, serius. Gereja 1 jam saja. Gerejanya diadakan kebaktiannya di mana? Grand City Mall yang besar di kota Surabaya, paling besar di sana. Dan setiap kebaktian tidak kurang daripada 500 sampai 700 orang. Wah, itu saya bilang, wah ini benar-benar gembala sidangnya ini cerdik. Kota besar yang sibuk begitu, dia adakan kebaktian 1 jam saja tidak lebih. Dan 1 minggu kebaktiannya 10 hari. Coba bayangkan. Pagi jam 7 sampai jam 8 selesai. Nanti yang datang jam 7.30 tunggu sebentar. Di situ disediakan tempat untuk menunggu. Setelah itu jam 8 mulai lagi jam 9. Jam 9 mulai lagi jam 10. Jam 10 mulai lagi jam 11. Jam 11 mulai lagi jam 12. Setelah itu istirahat sebentar, langsung nanti mulai lagi jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 sampai jam 9 terakhir. Saya waktu itu diberi kesempatan untuk mengadakan KKR khusus untuk bagaimana caranya kita dapat mengalami kasih karunia Tuhan melalui mujizatnya yang nyata. Artinya bahwa Allah yang kita sembah adalah tidak hanya Allah yang ada, tapi Allah yang nyata. Kalau saya pakai bahasa dewa, karena kebetulan saya adalah keturunan Jawa, ya kita katakan gini, Allah yang kau sembah itu cuma ono, tapi nyoto, ora ono tok, tapi nyoto. Nah, ini juga malam hari ini ya, dia berfirman ini. Orang yang di depan ini dia katakan kepada saya, Pak, saya ini masih 12 tahun stroke. Ini bapak ini. Nah, saya tanya loh, kamu stroke itu, kowe percaya deh Gusti Yesus? Oh percaya Pak. Waktu saat dunia 12 tahun aku percaya Gusti Yesus. Nah, saya cuma tanya, ya kan? Apa buat tadi 12 tahun kenapa? Ya, makanya dengan baik-baik Pak. Kalau malam hari ini kau buka hatimu, kau dengarkan firman Tuhan, hari ini kau pulang tidak sama seperti biasa. Amin. Bukti no. Jadi menyatakan bahwa Allah yang kau sembah bukan Allah yang tidak hanya orang cuma ono tapi ya. Tadi aku kan bilang Pak, tadi ceritanya udah lali Pak tentang B2. Ya. Anda pernah ke sekolah minggu toh? Ada cerita bahwa suatu saat Tuhan Yesus sedang menginjil di suatu tempat, dia sudah capek seperti itu, dia pergi kemana? Ke kota namanya Gadara, ya kan? Di Gadara atau Gerasa itu cuma ketemu sama satu orang yang Legion, ya kan? Karena kerasukan setan sing jenenge Legion, sing jenenge setan itu pirang-pirang, ya kan? Waktu ini ceritakan baik-baik. Orang yang namanya orang Edan itu, waktu itu orang Edan itu ngomong apa kalau? Aku ngomong bahasa Jawa ya, aku katanya ada dari Sulawesi, ya tolong diterjemahkan. Tapi nek sing ngomong Jawa ya terus nanti dhewe nek ana kancane luar Jawa tolong diterjemahkan. Jadi saya minta maaf dulu walaupun ini daerah Jawa ya. Wong Edan itu ngomong apa? Setan yang dulu Tuhan Yesus ngomong gitu. Hei Yesus, apa kaitannya kamu dengan saya?
ngomong piye? Gusti, Yesus, aku kan berburu babi. Ya, itu kita ngomong. Saya kira aku takon karo panjenengan. Babi ini ku pirang izin? Romiku babi ini romiku. Saya kira babi sekilo. Ya tak sama. Tapi saat ini dipukul rata saya ketemu. Ya lah, saya ini pukul rata orang sing 80, 70, nang Sulawesi saya ketemu. Bisa aku tak anggap karena masih ada kenang-kenangan saya Sulawesi. Wes, saya ketemu. Saya ini kayaknya orang guru matematika, orang bocah sini guru SD atau apa, tapi saya percaya orang pinter kali. Saya ini pikir sekilo saya ketemu. Babi itu nang Sulawesi, nang ini juga orang babi sing cilik potong, babi sing gendut-gendut kae. Aku ora anti wong gendut ya, tapi gendut-gendut kae. Abote iku yo 100 kilo paling ora. 100 kilo kali 2.000 kali 50.000. Ayo kira. Nah. 10 miliar dulu. Waktu Tuhan Yesus ngomong, aku tak berburu babi sendiri. Ngomong orang itu babi ini suki, sing dimana sampai berdua dinu aku. Tuhan Yesus ngomong, kau yang berburu babi. Orang itu silakan. Udah setan ini, kau tak eman-eman. Jiwongin dan ditukar 10 miliar. Ayo, Tuhan ini lah ya silakan. Apa artinya duit 10 miliar dibanding 1 jiwa pengedan? Ngerti? Saya kira kita nanti ini udah kepikiran. Loh jujur, ini masih ngejar orang ini. Uang edan baik 10 miliar. Kue sampai panjenengan sing ora edan. Tuhan Yesus itu sama saya. Amin. Jadi aku ngomong, ya Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Ya, saya tidak tahu setiap orang yang ada di sini pasti punya masalah dan persoalan. Amin. Siapa tak betina ya? Siapa di antara saudara? Walaupun dia orang besar, orang kecil, orang sederhana, orang pintar, atau pendeta, atau umat biasa, siapa yang tidak punya masalah? Angkat tangan dan saya. Aku pasti orang. Jujur lah. Yang kedua, kita semua punya masalah. Yang kedua, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Waktu apa? Waktu pendeta berbuat sijil, berbuat salah. Angkat tangan segera. Yo, aku orang gitu. Kita sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Ayo angkat tangan. Nah, saya ini maju benar. Apa bangun ini saya ini untung ada gepeng kan orang ya. Nah, saya ini apa yang harus saya berbuat? Sedang kita berkata, berkat Tuhan akan diturunkan pada mereka yang istilahnya bebas dari kesalahan, orang kudus. Saya berkata, siapa orang Cina ini mengatakan aku orang kudus, orang kota kudus, aku bertolak. Nah, orang saya ini dong Cirebon ngomong pribadi. Jadi aku melu Kristen itu dari Kambok. Malam hari ini dia katakan masih ada Tuhan, ada jawaban. Amin. Masih ada Tuhan, ada jawaban. Nah saya kita pilih calonnya supaya aku dapat mengalami kasih karunia Tuhan. Jika ada di dalam ini, mau tahu? Mau? Kalau mau, angkat tanganmu sebelah kiri, setengah tiang. Setengah
aja, setengah tiang kanan kiri ya, setengah tiang ya, setengah tiang terus ini jujur ya, ojo di ya saya ini tangan kanan ini saya ini jiwit tangan ini jiwit cubit loro sakit berarti kamu masih hidup. Berarti kamu masih hidup. Amin. Nek kowe wis mati, ya tapi aku akan jadi sing arek ya. Mana ana wong layak sak duwe itu peti. Ya. Cek sak ana jiwito. Nek perlu kowe wong layak nggo dom. Itu dom ini jarum penuh. Tusuklah dia. Cus. Ane kok tusuk, dia kelosor. Ya pasti ora kelosor. Makanya Tuhan malam ini berfirman apa? Ojo ragu-ragu. Masih ada Tuhan, ada jawaban. Ya, amin. Itu tak alami aku dulu. Nek wis pikiranku wis putar tuh artinya saya latar belakangnya adalah seorang pengusaha. Wah, ini wis putar rasanya ini. Sebab aku percaya semua orang di sini pasti pernah mengalami suatu pergumulan hidup. Amin. Kadang-kadang kita malah merasa begini, Tuhan nek kowe iku ono. Nek kowe iku ono Gusti. Kenapa? Masih ada kesulitan. Yo. Nek kowe iku ono, kalau Tuhan itu ada, kenapa hidup itu masih ada penderitaan? Jawabannya adalah setelah kamu cubit, saya juga kalau pagi udah malam tidur aja susah tuh jiwa itu saya cubit dan saya masih hidup. Roh Kudus berbicara ini, kau masih hidup berarti aku masih punya rencana di dalam hidup. Amin. Masih ada Tuhan, ada jawaban. Loh, nek wis game over, nanti kan? Ya wis gak perlu meneh ngapain mesti pikiran. Masih ada Tuhan, ada jawaban. Contohnya ya, malam ini juga saya tanya ini, jujur ya, siapa yang mau lepas masalah? Lepas dari masalah. Sekarang juga. Orang selesai 5 menit masalahmu bebas. Kalau ada yang mau, orang salah tangan. Nek sing ono sing belum, saya mau minta tolong sama pengurus gereja di sini atau pada Pak Samuel Suyitno, Pak tuh potong racun potas. Kita harus juga tenang. Kowe mau racun potas nganggo kiri kayak sing siji. Racuni campuri karo racun tikus. Wajar semua jemaat berdoa mau lepas dari semua persoalan kita. Minum potas bareng-bareng langsung sakit mulai. Ada yang mau? Harus tingginya. Berarti panjenengan itu mau sih belum mati saiki. Yo. Makanya masih ada Tuhan, ada jawaban. Amin. Nah, itu saya sing jadi masalah. Cara iki Pak, ojo omdo. Omdo itu apa? Omong doang, nek wong Bandung ngomong. Ya, nek wong Jawa ngomong ojo omdi, omong gede. Ya kan? Ojo kemobah iku apa para hamba-hamba Tuhan itu ojo ngomong gede. Sebab segala sesuatu yang menjadikan kamu menjadi orang yang percaya dan mengalami mujizat bukan hamba Tuhan itu, tapi Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah. Amin. Demikian juga sekarang, nek orang belum mati saya ini dengan mereka, kamu akan jadi harta keseluruhan. Nah saya colongnya piye Pak? Apa aku kudu poso 40 dina 40 minggu? Malam hari ini ada jawaban. Mau tahu caranya ya? Dengan baik.
Tuhan sendiri mengatakan, malam hari ini aku akan berikan jawaban pemulihan lebih daripada pemenang. Artinya lebih dari pemenang ini orang akhir, pemenang ya. Tidak hanya pemenang, pemenang itu kan biasa dikasih piala. Ya loh, bagi dikasih piala kadang-kadang dijamu kalau Pak Gubernur. Ya loh, bagi jamu Pak Gubernur kadang-kadang dikasih bonus omah, ya kan? Saya ini omah kan atlet-atlet kayak omah, ya kan? Di sini lebih dari hanya sekedar pemenang. Malam hari ini juga Tuhan janjikan. Tuhan janjikan. Ya, menyopo lebih dari pemenang. Sekarang segini tak tanya ini. Saya ini dengan baik-baik. Sopo sing gelem jawab kok amin. Ya, tapi berarti baik-baik. Kita mau mengikut Tuhan. Saya ini ono kata-kata mutiara ini. Ora apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Hidupmu di dunia melarat, tapi nanti di surga di akhirat kamu dapat selamat. Amin. Amin. Saya ini aku tak takon, orang penak ya. Aku tak takon nih, orang penak, orang sama tangan semua nih amin. Tapi jangan terkecoh. Seringkali, terutama orang-orang sing ikut Tuhan progresif revolusioner, mau karismatik, mau sing perlu aku mlebu surga nang donya aku melarat ora apa, ya kan? Tapi jangan terkecoh. Yang benar adalah kamu layak dapat berkat di dunia ini dan di akhirat kamu layak dapat selamat. Amin. Siapa sih belum melarat ini? Ya, saya kira orang apa orang dunia udah melarat. Yang penting kamu berdoa akhirat berdoa selamat. Amin. Ayo, amin. Bojo-bojo, setan ini ajaran setan. Karena ajaran Tuhan mengatakan apa? Di dunia kamu berhak dapat berkat. Karena kamu adalah anak keturunan Abraham. Dan di akhirat karena kamu percaya kepada Yesus, kamu akan dapat. Amin. Saya ini jawab tenan di, saya ini tenan ya. Siapa sing gelem? Sebab nek gelem ora apa-apa urip nang melarat nang ngene. Iku setan guyu. Dadi nek satu-satu Tuhan yang berkati panjenengan, Tuhan itu ngomongnya apa? Ora berhak itu ngomong. Saya aku kapan wae, sapa sing nang donya gelem melarat? Amin. Dunia melarat kurang apa-apa, amin. Coba sih muni amin, ayo. Mana saya ingin muni amin? No. Ya, saya di dunia berhak dapat menikmati berkat Tuhan dan di akhirat aku berhak dapat selamat. Nah, saya caranya dia orang tidak lepas dari kesalahan. Dan Tuhan berkata, ayo saya, aku sudah selesaikan semua sudah benar. Amin. Nah, saya ini cara ini, ya, cara ini supaya aku ini dapat menikmati akan kasih karunia Tuhan di dunia ini maupun di akhirat. Amin. Nah, ini jawab teman ya. Tuhan menang ini akan mempercayakan panjenengan. Siapa di antara saudara yang saat sekarang ini datang di tempat ini mau pengen Tuhan, aku butuh engkau, aku ingin merasakan kasih karunia. Nah, benar-benar saat ini ya, dia mempercayakan Tuhan. Siapa yang butuh Tuhan mau angkat tangan. Ini orang butuh, orang banyak yang mengalami. Tapi ini malam hari ini, wes sungguh-sungguh mengatakan Tuhan, kau tahu masalahku. Aku butuh engkau. Malam tadi ada jawaban, sakit corong ini, corong kita lihat tanggal segitiga. Caranya adalah ini adalah kunci mujizat. Ya. Gambar segitiga ini caranya adalah satu. Corong ini
Ya katakan apa? Pertama, letak di hati kita. Mazmur 25 ayat 15. Ini kalau kamu benar-benar dengar firman Tuhan hari ini, waduh, nanti segera akan lihat. Salah satu contoh yang pasti, orang yang di depan ini malam hari ini juga tangan kirinya akan bertambah dan kaki kirinya akan berjalan seperti apa? Ayo baca. Beda. Mazmur 25 ayat yang ke-15. Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, pertama kali yang harus kau lakukan adalah matamu terarah kepada Tuhan. Amin. Seringkali kita katakan, loh Pak, kalau gitu orang Kristen ini masuk bodoh. Siapa bilang? Boleh kamu lihat dalam masalah persoalanmu, tapi matamu terarah kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan apa? Kalau matamu terarah pada Tuhan, Dia akan melepaskan kakimu. Perjalanan hidupmu itu lepas daripada jaring dari sisi. Sekarang harus disingkirkan karena malah dikatakan. Saudara tahu kalau ingat ini ya, ingat khotbah ini, mata tertuju pada Tuhan. Mobil, kalau ada lagu mengatakan kalau bulan bisa ngomong, ya kan? Tapi nanti malam ini saya katakan mobil bisa khotbah. Kenapa Pak? Karena mobil itu ada kaca. Kaca yang depan itu adalah kaca yang lebar yang besar. Kita bisa melihat ke depan, ke arah kemana kita akan pergi. Tapi juga kaca itu melindungi kita daripada debu maupun daripada angin maupun daripada segala. Tapi ada satu kaca spion ya, untuk melihat ke belakang. Boleh kita lihat ke belakang, tapi matamu terarah kepada Tuhan, bukan terarah kepada masalahmu. Karena kalau kita terarah pada masalah, jadi ini kita itu jadi orang Kristen yang bingung. Ngerti bingung? Tak cerita ini kisah nyata ya. Saya itu punya satu tempat yang dekat rumah sakit jiwa daerah. Ya, rumah sakit jiwa daerah di suatu tempat itu tempatnya orang-orang yang begini. Ya, saya ketemu sama sopir. Sopir itu suka membawa orang-orang yang begini itu, orang bukan edan tapi ya beginilah ya, jalan-jalan. Suatu saat dia jalan-jalan, Pak, yuk, dia bilang, Pak, kenapa? Gini Pak, aku ini sopir Pak. Aku ngejak jalan-jalan ngomong sini. Terus gini, suatu saat, jadi coba ini, saya percaya panjenengan orang pinter kabeh. Suatu saat Bani gembos. Wes Bani gembos, yang mesti diganti nganggo bajai. Saking jengkel dia, pas kebetulan gembosnya itu di pinggir kali. Sudah saking jengelnya dia jengkel banget. Wah kali ini Tuhan gembos begini. Saking jengelnya setelah bakmur bautnya dilepas, dan itu dipondang dia bikin sial. Saya tahu apa yang terjadi. Bukan bannya yang kecemplung kali ini. Yang kecemplung kali badai sepuh meneh rawopo, meneh badai sepuh. Sing kecemplung kali itu mau baut itu. Mau baut kecemplung kali. Waduh, dia bingung. Wah, umur baut itu tak boleh itu terlalu jauh nggak ketemu, iya tak? Tapi saudara tahu ada seorang bapak-bapak yang ikut naik mobil itu kan berarti termasuk orang yang begini loh. Dia ngomong apa? Ngono ya, dia bingung melotot. Wah itu sobat orang ajar ngomong setengah ngono ya bingung. Lah bingung dia umur baut kecemplung kali ya. Boleh pirang jam, dia ngomong, ngono kok bingung. Sopo kowe? Lah, piye ora bingung? Dia ngomong, tenang. Kamu kan masih punya roda 3. Satu roda itu isinya motor ya, Pak. Copotnya siji-siji. Ngerti? Copot siji-siji. Sing telu kok copot itu pasalno di ban serep, sing ora motor hilang. Ya, jadi roda ini kan di motor teman-teman. Mungkin pelaku di tukang ban sementara, ya lah. Sampai tukang ban tuku motor
wong ini wae iku sapa? Dia tanya. Dia bilang, saya ini bos supir, dia bilang, saya ini bekas guru matematika. Banyak sekali orang-orang Kristen yang saya kalau kamu bingung, orang saya pikir tenang, karena Alkitab berkata 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. ngerti? Kuasailah dirimu supaya kamu bisa tenang. Karena kalau kamu tenang, kamu bisa berdoa. Dan seringkali kita ada orang-orang yang maju di dalam Tuhan. Seringkali kalau kita berkata segala sesuatu sudah dekat, itu pikirannya kok. Pikirannya wah sedih meneh artinya. Sedih meneh Tuhan kuat teko. Ape punya pikiran ini, tapi arti sebenarnya tidak hanya begitu. Karena kalian itu sudah nganggur dunia. Apa arti yang sebenarnya? Tuhan katakan apa? Sebab kalau kita hanya memikirkan dunia mau kiamat, kita akan terkecoh dengan bisikan-bisikan Inggris. Zamannya Rasul Paulus, zamannya Tuhan Yesus, Alkitab ditulis wis 2000 tahun yang lalu, kiamat-kiamat kapan? Kakekmu sudah mati, orang kiamat-kiamat. Nah, jadi kamu jadi ragu-ragu. Iya terus. Tapi malam hari ini Tuhan katakan segala sesuatu sudah dekat. Artinya malam hari ini penderitaanmu, persoalan hidupmu sudah dekat untuk dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Ini yang benar. Ini yang benar. Oleh sebab itu kuasailah dirimu supaya tenang dan bisa berdoa. Siapa yang malam ini mau tenang dan berdoa? Mau tenang. Tuhan mengatakan, kamu dengar baik-baik firman Tuhan malam hari ini. Kuasa Tuhan bekerja. Saya buktikan ya. Saudara buka Keluaran pasal 19 ayat 5. Ini firman Tuhan sendiri. Dia katakan, malam hari ini seperti apa yang terjadi di Sulawesi, seperti apa yang terjadi barusan di Surabaya, itu gerejanya mau supir. Wong sing ora butuh istilahnya, orang butuh Tuhan. Kecuali ya wis ra apa ditulungi oke, tidak dibeli ora apa. Tapi saudara tahu, begitu dia sadar, aku butuh engkau Tuhan. Itu orang yang istilahnya sudah tidak bisa berjalan di atas kursi roda, seorang wanita. Kalau saya ceritakan, saya tidak nama-nama. Itu kalung berliannya saja, waduh kalung sawit. Kalung berliannya ini tasnya itu Louis Vuitton, sehingga regane 10 juta. Tapi orang sama itu nang kursi roda karena dia sakit saluran airnya. Pada saat itu setelah sampai Tuhan, aku berdoa. Saat itu juga apa yang terjadi, Tuhan mengampuni dia, loncat dari kursi roda dan dia berjalan mengatakan, Yesusku. Amin. Demikian juga seorang ibu-ibu sederhana, dia sakit katarak. Katarak itu bisa juga langsung dioperasi, tapi laku sampai jutaan. Kalau enggak nunggu sosial, operasi katarak gratis. Ada seorang ibu-ibu, Anda tadi sebenarnya di saudara bisa, CD-nya saudara tahu. Dia orang sederhana dan saat itu kita ada di Solo dan katakan dia maju di depan katakan, Tuhan Yesus, saya mau operasi, aku tidak punya duit. Terus saya berdoa dan nangis kepada Tuhan dan katakan, lakukan doa dan apa yang terjadi. Saudara bisa lihat di sini prosesnya itu saya sendiri juga nggak tahu kok bisa begitu. Maka katakan yang burem abu-abu bisa jadi padang bayorin kalau siang dan kesulitan terjadi. Dia
aku ingin Tuhan Yesus menyapa. Yo, mau pilih yang mana? Kalau orang punya duit kan gitu, berapa di duit, ya. Hidup yang mengalami uang tidak berarti lagi. Hanya satu yang terkenal, Yesus Tuhan Allah. Luar biasa. Makanya malam hari ini kita buka Keluaran 19 ayat 5. Jawab daripada firman Tuhan ini. Katakan apa? Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, stop sampai di sini dulu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya percaya semua sudah mulai step pertama. Kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sekarang step yang kedua. Terus. Dan berpegang pada perjanjianku. Dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Saya tanya nih sebelum diteruskan ya. Siapa yang malam hari ini aku sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Jawab. Dengan orang kecil. Berapa? Pintu masih terbuka. Mulai. Wow. Kalau datang ke sini cuma datang ke sini, datang misalnya nih, datang stroke, pulang stroke. Ya buat apa? Hah? Benar nggak? Banyak sekali orang-orang Kristen yang datang KKR pincang, pulangnya lagi. Tapi orang yang baru percaya Tuhan Yesus, orang kaya, begitu dia percaya Tuhan dia arahkan, dia setelah pulang buta sekali itu, 12 tahun buta, dia tidak bisa ngomong beberapa kenal siapa itu Yesus. Begitu dia tahu, Isa Al-Masih adalah nabi penyembuh apa yang ada. Loh, ini di agama mereka beda. Tidak ada seorang pun nabi seperti Isa Al-Masih. Ya, karena apa? Dia adalah nabi penyembuh dan apa dikatakan? Hanya kalau nabi satu-satunya nabi yang dapat membangkitkan orang mati. Kalau dapat saya baca kitab mereka. Saya terakhir kita baru KKS di Pare Kediri. 40% orang-orang yang Jumat dan mereka. Mereka datang karena mereka butuh apa yang disebut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bingung Maria tidak tahu. Aku butuh saja mengaku, aku percaya. Apa yang terjadi? Sampai preman-preman dari selain preman nanggu sadar rambutnya dibuat-buat, mau itu berdua kingkong. Dia dengan Pak Kiloro sakit Pak, sudah baru 500 kilo. Saat itu dia terima Yesus apa yang terjadi. Nah sekarang kita orang Kristiani gila terima yang sudah percaya puluhan tahun tidak dapat mengalami. Kuncinya pertama, aku percaya mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Yang kedua, berpegang pada janji. Sekarang tak tanya pertanyaan kedua, siapa yang malam hari ini menantikan janji penggenapan berbeda? Saya tidak tahu masalahnya. Bicara tantangan bagaimana? Aku mengerjakan. Siapa yang biasa kamu yang menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu? Sekali lagi, kau menantikan Tuhan. Kata Tuhan, aku butuh angkat tangan. Aku butuh dorong tangan. Yang ketiga, pertama kamu siap mendengarkan firman Tuhan malam hari. Yang kedua, kamu siap aku pegang janji itu. Siap menantikan janji. Yang ketiga, terus ini. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah Tuhan yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Kalau kamu siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertama. Yang kedua, aku siap untuk menantikan janji. Tuhan katakan, kamu akan jadi harta kesayanganku sendiri. Kamu jadi, kalau orang Indonesia bahasanya hebat. Artinya kamu jadi darlingnya Tuhan. Amin. Coba kalau Anda bilang kalau lagi pacaran, oh my darling, ya. Kalau kamu mau menantikan janji Tuhan, berpegang janji Tuhan malam hari ini. Dan pertama tadi, kalau sungguh-sungguh mau mendengarkan firman
kamu akan jadi daging di antara segala bangsa. Tuhan punya reason, punya alasan. Karena apa? Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Siapa di antara saudara di sini pasti ya membutuhkan sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Kesehatan siapa yang punya? Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terus yang kedua, uang siapa yang punya? Uang ada di dunia atau ada di surga? Dunia. Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Berarti kesulitan uangmu maupun kesulitan kesehatanmu, Tuhan yang punya. Dan malam hari ini Tuhan berikan kebebasan. Amin. Saya tidak mengatakan suatu teori tentang kemakmuran, no, atau teori kekayaan. Tapi saya katakan inilah teori kebenaran dari firman Tuhan. Kalau kamu mau siap jadi daging Tuhan, malam hari ini Tuhan akan bebaskan kamu dari setiap masalah. Dan apa yang jadi masalah juga? Mau sudah sakit sampai no way kata Tuhan, tidak mungkin kamu bisa buat. Tapi malam hari Tuhan katakan, kalau kamu mau jadi daging Tuhan, malam hari ini kamu akan dapat. Dan arti daging itu apa? Bahasa Jawa itu ngerti daging itu artinya apa? Malam hari ini Tuhan buka hati. Artinya sadarlah kamu bahwa siapa yang dosa. Kita harus sadar, Tuhan, aku ini wong dosa. Aku ini wong dosa Tuhan. Orang bebas dari kesalahan. Sadar. Lan eling. Darling itu artinya sadar lan eling. Eling itu orang seorang pun yang bisa mengampuni kamu kecuali hanya satu, Yesus. Sudah mati. Nek gelem sadar lan eling, ngerasa ora sombong, ora menduli, wah aku iso berbuat baik, iso mlebu surga. Maka malam hari ini minta ampun sama Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Buat ilustrasinya, yang harus kamu perbuat hanya cuma ini, cuma ini saja. Dan kita buka 2 Korintus 3 ayat 16. Cuma ini aja. 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Siapa yang malam hari ini sadar ini Tuhan aku mau berbalik kepadanya. Kalau ada di sini orang Poso, orang Sulawesi, artinya hidup kita ini seringkali tengkurap. Tengkurap tahu tengkurap dari bahasa Jawa itu tengkurap. Kalau Sulawesi bahasa Poso, tengkurap itu artinya tapalaka. Tapalaka itu apa? Urip itu kok tengkurap. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, kalau kamu mau berbalik kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan akan dibukakan, sehingga kita tahu inilah caranya untuk aku mengalami. Nah itu firman Tuhan mengatakan gitu. Ini aku tak main sulap, tapi ini satu ilustrasi kamu dengan baik. Bagi saudara yang mau mengalami sesuatu dalam hidup, hidup kita itu seringkali begini, kayak gelas aqua ini. Tuhan bilang pakai gelas aqua. Gelas aqua ini seringkali hidup kita itu orang menengah ke atas, tapi tengkurap. Ini kita. Nah, kalau kita ini tengkurap, terus Tuhan itu mau memberkati saudara, Tuhan ini mau memberkati ini, berkat Tuhan ini, ya, bisa berbuat, tidak bisa, karena apa? Tengkurap. Terus saudara bilang kepada saya, Pak, saya ini sudah tidak tengkurap, Pak. No tapalaka, yang orang Sulawesi bilang, tidak tapalaka, tapi sudah berbalik. Yes, aku harus dibaptis. Ini lihat nih, tuh. Aku tidak tengkurap, Pak. Aku sudah menenaga, sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja. Nah, Tuhan mau ngasih berkat bagi kita. Bisa enggak?
Kenapa tidak bisa? Nah, 100 anjing. Berarti saudara memperhatikan akan apa yang firman Tuhan katakan. Karena tertulis. Coba jawab. Nah, makanya orang yang mau hatinya berbalik kepada Tuhan, buka. Nah, kalau sudah berbalik pada Tuhan dan sudah terbuka, nah ini kehidupan kita orang-orang Kristiani zaman sekarang. Aku harus terbuka, hati terbuka sama Tuhan, ya. Terus Tuhan mengenai berkat dia, bisa bergurau. Ya bisa, ya, terima berkatnya sentrat. Kenapa Tuhan? Aku wis percaya kowe wis nangis-nangis esuk sembahyang. Terima berkat sentrat. Karena apa? Tuhan menginginkan buka ya. Yakobus 1 ayat 21. Pasal 1 ayat 21. Nah, kalau kamu dengar firman Tuhan malam hari ini, Yakobus 1:21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Damai sejahtera, kesembuhan terjadi dalam hidupmu, berkat karena Tuhan turun atas hidupmu. Caranya kok buanglah segala sesuatu. Saya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan, segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Tanggal lagi semuanya, buang. Buang segala sesuatu yang kotor. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tuhan, aku sadar hanya dengan kasih karunia aku dapat mengalami berkat. Amin. Apa yang terjadi di hari karena kita buang, kita kosongkan kita hanya pengampunan Tuhan. Amin. Malam hari ini kalau sudah benar-benar Tuhan aku tidak tahu. Hanya dengan kekuatanmu lah aku dapat menjadi orang yang berkenan di hadiratmu. Tak bukti ya, orang yang keluar dari Mesir, dari survei maupun ini katakan 3 juta sampai 4 juta orang. Tapi yang masuk di negeri Kanaan yang pada saat itu keluar adalah cuma 2 orang, Musa dan yang lainnya itu yang lahir di padang belantara. Kenapa? Musa sendiri yang Tuhan bilang, Musa adalah seorang yang lembut hatinya, tidak ada seorang pun seperti Musa. Tapi dia tidak dapat masuk karena tidak buka. Nah, malam hari ini buka. Bilangan pasal 14 ayat 8. Bilangan 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nanti, bila kemenangan Tuhan berkenan, hanya perkenanlah Tuhan yang dapat membawa kau masuk dan menikmati berkat Tuhan. Karena dengan kekuatanmu sendiri, no way, nobody is perfect. Amin. Makanya malam hari ini kalau saudara mau mendapatkan roh perkenanan Tuhan, hari ini juga Tuhan bebaskan kau dari masalah. Amin. Kuncinya hanya cuma satu. Tuhan, aku sadar, aku mau Tuhan, aku mau. Dan saat ini saudara kalau saudara mau dengar firman Tuhan, saudara akan mengalami mujizat. Kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu masalahmu, ya, tapi malam hari ini kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Tuhan saat ini jelas sekali berfirman, hari ini aku akan lepaskan mereka dari setiap masalah. Malam hari ini terjadi sesuatu yang baru. Sebenarnya dengan baik-baik. Kita arahkan hati dan pikiran dan saat ini kita berdoa. Katakanlah berdoa secara kita. Katakanlah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, di
inilah aku. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Dan saat ini hanya Dia yang tahu akan masalahmu. Dan saat ini saya minta bagi saudara yang sungguh-sungguh kau mengalami akan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhanmu secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhanmu secara pribadi. Katakan masalahmu saat ini. Juga bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang sakit, pegang tempat di mana kau sakit. Pegang dengan tangan yang sembuh dan katakan, Tuhan Yesus, inilah aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Dan saat ini saya minta, apa yang jadi masalahmu saat ini, katakan kepada Tuhan. Kalau saat ini kau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan pada malam hari ini, air matamu yang mengalir telah ditampung di dalam kehidupan yang baru. Katakanlah secara pribadi, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku sadar tanpa pertolongan-Mu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi malam hari ini Dia katakan, malam hari ini Dia katakan, katakan kepada Tuhan saat ini, Dia siap menerima apa yang menjadi acuanmu. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau Tuhan. Mungkin suamiku, istriku, maupun yang lain tidak tahu akan masalahku. Tapi malam hari ini aku mau membuka hatiku Tuhan. Aku mau membuka hatiku Tuhan. Aku mau membuka hatiku Tuhan. Tolong Tuhan. Aku butuh Engkau. Dan saat ini bagi mereka yang mengangkat tangan, saya minta kau berdiri. Hormati Dia. Hormati Dia. Hormati Dia. Kau panggil berdiri. Hormati Dia. Dan katakan kepada Tuhan di saat ini. Saya percaya saat ini Roh Tuhan
kali. Lagi 2 kali. Amin. 3 kali. Amin. 4 kali sampai 7 kali. 5 kali. 6 kali. Dalam nama Tuhan Yesus 7 kali. Amin. Kamu ayo. Haleluya. Haleluya.
Amin. Saya sudah bisa tersenyum buat Tuhan Yesus. Menurut saya sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Si Tuhan, saya percaya walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tidak memberitahukan apa yang dalam hidup hari ini, dia katakan dia pulihkan. Dia pulihkan. Setiap masalahmu apapun yang terjadi, saya bisa hari ini juga lawatan Tuhan sudah terjadi. Saya lihat bapak ini, Pak, mau sih pengen apa? Bapak pengen apa ini? Oh iya, kenapa? Bapak kurang lihat. Ya. Ya. Terus. Bapak benar minta tolong Tuhan Yesus hari ini mau pengen lihat. Percaya. Orang sama Jumara Pak, tapi gini. Yuk, kamu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku ikut sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mataku Tuhan. Kau tahu Tuhan, aku tak bisa melihat, tapi aku percaya. Malam hari ini, kuasa-Mu akan melanda dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan tolong aku. Aku percaya saat ini aku bisa melihat. Amin. Pegang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdiri ya. Amin. Jalan sambil lihat. Yuk. Sudah bayangan? Sudah benar? Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan, karena Bapak ini sebelah kanan matanya itu tidak bisa melihat. Tapi pada saat ini Tuhan sudah jamah dia dan dia katakan bayangan sudah boleh kembali. Dan saya percaya setiap mulai disebar di Tuhan, ada yang macam-macam. Ada yang suruh untuk kolam Siloam, yang untuk membasuh, ada yang sudah mulai melihat orang berjalan seperti pohon-pohon yang berjalan. Juga malam hari ini saya percaya Tuhan akan turunkan kuasa kasih-Nya. Karena pengampunan Tuhan katakan dengan membawa mujizat. Amin. Saya percaya yuk kita pakai berdiri, kita katakan Yesusku luar biasa. Katanya di awal ini banyak ya, oke. Tangannya sedikit ya, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, sakit gatal kau sembuhkan, dan pelapis diri. Dalam nama Yesus, Nama Tuhan Yesus, pripatmu tak sebaiknya ya. Tuhan, tolong pripatku ke orang, tapi dalam nama Tuhan Yesus kau mulakan.
Amin. So, Haleluya. Amin. Tolong Tuhan. Ya, Bagi oh. kembali Tuhan. Tolong pas nama Tuhan. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Sakit itu sembuh, lipat kita Amin. ya. Amin. 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 Baik, dibesik. Oh iya, puji Tuhan. Gimana saya? Ora apa justru apa waras. Waras itu. Amin. Ah, suara dulu. Ya, antara suara terang kok. Pulau Prati, dia Pulau Prati. Aman. Oh, si orang-orang ini sebodoh kan ya, marah ya aman. Belum waras. Buka tangan. Ya, nama Tuhan Yesus Tuhan. Ya, saya aman. Boleh. Ya. Nama Tuhan Yesus. Aman. Saya itu bukan nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Kobe aman dulu.